Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, waktu terus berlalu. Di pembukaan sebelum masuk ke bab yang akan kita bahas, jika kamu berdosa maka ulangilah taubatmu, saya ingin berbagi terlebih dahulu. Renungi teman-teman sekalian, terlalu banyak sekali lagi orang-orang sebelum kita, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua yang sudah wafat. Sesehat apapun badan mereka, setinggi apapun prestasi dunia mereka telah kejar, dan semua yang berhubungan dengan masalah target-target yang biasa dijadikan sebagai target utama setiap orang di muka bumi ini, mereka sudah coba raih, mengejar dan raih, tapi mereka meninggal dunia, teman-teman sekalian. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi saya dan Anda semua juga akan menjadi mayit. Hari ini kita bisa ngobrol, bernafas, melihat, mendengar, tapi satu waktu nanti Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa pasti akan mati. Orang-orang yang lebih baik daripada kita, para nabi-nabi, di ujungnya atau puncaknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga wafat. Sampai pada saat beliau wafat, sebagian sahabat masih syok dan seperti tidak percaya apa yang sedang terjadi. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu tampil pada saat itu, lalu mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati, dan siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Kalau manusia terbaik, pemimpin anak Adam, Nabi Muhammad SAW pun wafat, maka saya sama Anda lebih pantas untuk melalui itu. Allah berfirman tentang nabinya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau pasti akan menjadi mayyit, hai Muhammad, akan mati, dan mereka semua juga pasti akan mati. Kita akan mati, teman-teman sekalian. Dan pada saat kita meninggal dunia, kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap waktu, rezeki yang sudah Allah berikan selama di dunia. Kemana kita habiskan umur kita, waktu-waktu kita, harta yang telah Allah titipkan, pasangan hidup, keturunan. Orang mukmin sangat cerdas. Dia tahu pada saat dia berstatus suami, maka dia akan coba memaksimalkan tugas dia sebagai suami yang telah Allah bebankan, memberikan nafkah, pendidikan, perlindungan pada istri dan juga anak-anaknya sampai ajal datang. Yang dia jadikan target adalah ridha Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas terhadap apa yang dia lakukan. Pada saat seorang menjadi istri, maka dia mukminah. Tentunya kita bicara sosok mukminah, dan kita berharap wanita-wanita yang mengikuti acara kita ini juga termasuk dalamnya. Pada saat menjadi seorang istri, target dia adalah bagaimana mendapatkan ridho Tuhannya, bagaimana dia melayani suaminya, mentaatinya, izin kalau mau keluar, memenuhi kebutuhannya, menjaga amanah rumah dan anak-anaknya, hanya sampai ajal datang. Dan ajal pasti datang. Orang tua juga pada anak begitu. Dia bertugas sebagai orang tua, memberikan pendidikan yang terbaik dan menjadikan anak-anaknya sebagai amal jariah buat dia sampai ajal datang. Sosok anak juga seperti itu. Dia bertugas sebagai anak sampai ajal dia datang. Bagaimana dia menjadi anak yang patuh, yang bakti, memenuhi kebutuhan orang tuanya. Begitu juga yang lainnya. Pimpinan perusahaan, pimpinan negara, masyarakat terhadap pemimpinnya, sahabat terhadap sahabatnya, tetangga terhadap tetangganya. Semua itu, teman-teman, semasa ajal belum datang, maksimalkan dengan kebaikan-kebaikan. Karena Allah mengekalkan dalam Al-Quran dan tidak akan pernah salah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti dia akan lihat dan dia akan terima balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia pasti akan diperlihatkan dan diminta pertanggungjawabannya. Penyesalan selalu terakhir, teman-teman sekalian. Dan jangan Anda tiba di penghujung itu baru ada menyesal. Para ulama mengatakan bahwasanya fenomena yang sedang terjadi, misal orang bisa merasakan suka dukanya kehidupan, terutama dukanya misalnya sakit, gangguan orang, ya. Apa saja yang mungkin Anda pernah alami selama hidup Anda. Anda lagi jalan ke seleo, Anda flu, Anda demam, ada orang utang tidak bayar, ada gangguan orang yang menggunjing, yang memfitnah. Semua orang kena. Semua itu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya di dunia ini hanya sebagai peringatan. Di akhirat akan ada siksaan yang abadi, yang sangat menyakitkan. Penyesalan pada saat itu tidak berguna lagi. Saya sarankan teman-teman mengikuti ceramah kami dan sampai sekarang juga masih berjalan di hari Senin sore, membahas 30 sekian pasal masalah neraka. Dan kita sudah sampai ke pasal 20 sekian. Kalau Anda mau live, kalau Anda tidak mau live, sudah ada siaran ulang insya Allah. Anda bisa dilihat di playlist YouTube tentang bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Bercerita tentang surga dan neraka. Masing-masing 30 pasal sekian. Renungi teman-teman sekalian, itu bukan sebuah dongeng, tapi kepastian. Kita semua akan menuju kepada Tuhan kita. Pertanyaan sederhana, sampai kapan kita terus dalam pelanggaran-pelanggaran? Sampai kita meninggal seperti orang-orang terdahulu sebelum kita. Kemudian hanya kita sendiri akan melalui akibatnya mendapatkan. Teman-teman yang selama ini mengajak Anda bermaksiat kepada Allah SWT, paling jauh hanya bisa sampai di atas liang lahat Anda. Dia tidak akan turun untuk tinggal bersama Anda, menemani Anda sambil mengatakan, dulu kan saya mengajak kamu mabuk, saya mengajak kamu berzina, saya mengajak kamu riba, saya mengajak kamu mencuri, lalu kemudian saya sekarang siap menemani kamu. Gak ada. Paling lama mereka 15-20 menit, setengah jam mereka akan tinggalkan dan beraktivitas seperti biasa. Anda akan tinggal sendiri di kuburan tersebut. Sering teman-teman sekalian lewatin kuburan. Selain ucapkan salam sunnah Nabi SAW, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, keselamatan bagi kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Ya, antumus sabiqun, nahnu insyaallah bikum lahiqun. Kalian telah mendahului kami akan menyusul kalian. Ghafarallahu mustaqdimina minkum wal mustakhirina minna. Semoga Allah memaafkan orang-orang terdahulu di antara kalian yang sudah mati duluan, dan orang-orang yang di antara kami akan menyusul. Dan jadikan sebagai ibrah, pelajaran. Lihat gundukan tanah dan batu nisan itu, di dalamnya orang seperti kita dulu, persis seperti itu. Yang perempuannya perempuan, yang laki-laki laki-laki, cuma mungkin beda suku, beda postur tubuh, beda warna kulit, tapi sama manusia. Judulnya manusia. Kita pun akan sama dengan mereka. Jangan aja teman-teman tiba-tiba Anda jatuh, terpeleset, Anda meninggal, Anda lihat malaikat maut, Anda tiba-tiba sudah tinggal ruhnya menyaksikan bagaimana jasadnya dimandikan, bagaimana dipikul, bagaimana masuk ke kuburan, lalu Anda pindah ke alam barzah, dan sampai kepada pembangkitan di mahsyar, sampai akhirnya neraka depan mata, baru Anda mau menyesal semua. Ini rukun iman kita. Oleh karena itu teman-teman, mari sama-sama kita coba. Saya juga sama dengan Anda, sama-sama kita sedang coba menyempurnakan hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku yang sedang kita bahas ini membahas tentang masalah kiat-kiat hijrah dari keadaan yang terpuruk, jauh dari agama, tidak faham, tidak mengingat akhirat, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada ketaatan. Begitu dikatakan dalam judulnya, kiat-kiat hijrah dari kemaksiatan dan istiqamah dalam ketaatan. Kesempatan ini insya Allah kita akan bahas tentang masalah judul yang diangkat oleh penulis, jika dosa berulang maka ulangi taubatmu. Perlu saya titik beratkan dulu, bahasan ini teman-teman sekalian bukan berarti ternyata pintu tobat masih dibuka, ya nggak apa-apa saya buat dosa lagi, nanti saya tobat lagi. Bukan itu maksudnya. Siapa yang menjamin Anda, teman-teman sekalian, pada saat Anda sudah taubat, lalu kemudian Anda buka pintu nasihat, Anda masih bisa taubat lagi? Mungkin Anda tidak sempat taubat. Berapa banyak orang yang tadinya sudah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah bisa merasakan walaupun sedikit nikmat keimanan, nikmat sholat berjamaah, nikmat tutup aurat, nikmat berdoa, nikmat berzikir, nikmat majelis ilmu. Dia sudah bisa merasakan manisnya iman. Tapi karena dia merusak sendiri dengan pergaulan, dengan lingkungan, dengan tempat kerja, dengan tontonan, dengan hal-hal yang didengar dan segala macam, dan dia tidak segera taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya dia terjerumus dalam dosa. Dan ternyata dia meninggal dalam keadaan itu.
Sehingga akhirnya ada konsekuensi hukuman. Kita butuh teman-teman sekalian, pada saat kita sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat yang tulus, itu sudah kita bahas pada bulan yang lalu, dan kita istiqomah di atas kebaikan itu. Oleh karena itu saya pernah sampaikan kiat-kiat istiqomah dari kami, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Selalu dengarkan, buat simbol hidup kita tidak ada hari tanpa ilmu. Kemudian amalkan ilmu itu. Sudah berapa kali Anda dengarkan tentang sholat malam, tentang sedekah, tentang zikir, tentang doa, tentang segala macam amal soleh. Sudahkah Anda terapkan dalam kehidupan Anda? Terapkan. Dan sudah sering saya bahasakan, paksakan. Paksakan sholat malam, paksakan sholat duha, paksakan sholat ke masjid, paksakan baca Quran, paksakan berzikir, paksakan berdoa, paksakan bakti sama orang tua, paksakan bersedekah, paksakan haji dan umroh, paksakan semuanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah SWT. Orang-orang yang memaksakan diri, berusaha ya, menuju ke jalan kami, kami akan berikan dia panduan ke jalan-jalan kami. Paksakan saudaraku sini. Di tangan Anda semua keputusan itu. Kemudian bentuk komunitas yang baik. Mulai sekarang semua teman-teman harus yang soleh bagi laki-laki dan soleh bagi perempuan. Hapus semua dan keluar dari grup di WA yang tidak ada manfaatnya. Isinya foto-foto vulgar, perkataan-perkataan yang tidak baik, gunjing orang. Tutup. Anda manusia lemah. Kita ini lemah teman-teman sekalian. Mudah sekali terpengaruh. Kita ini sangat sensitif manusia itu. Sangat sensitif. Saya pernah bahasakan dan saya kasih contoh, saya ulangi lagi. Saya bisa pada saat memegang misalnya taplak meja ini, saya bisa seketika mengetahui kalau benda ini kasar atau halus. Saking sensitifnya manusia. Kita pada saat memegang sesuatu kita bisa tahu ini dinding ini dingin misalnya, kasar atau halus, atau misalnya dingin ataupun panas misalnya suhunya, kita seketika bisa tahu. Misalnya kalau karena ruangan dingin misalnya, atau lagi musim dingin, atau lagi musim panas, gitu kan. Kita bisa bedakan teman-teman sekarang seketika, bau itu wangi atau busuk. Kita bisa seketika membedakan ini terang atau gelap dengan mata kita selama masih normal. Kita bisa bedakan mana intonasi suara yang keras, mana yang kecil dengan kuping kita. Kita bisa bedakan dengan lidah kita, oh ini manis, oh ini asam, oh ini pedas. Kita bisa rasakan semuanya seketika. Jadi kalau Anda mendengar sesuatu yang berbau kemaksiatan lalu Anda mengatakan saya tidak terpengaruh, itu nggak mungkin. Memang harus tutup kuping itu. Para salafus saleh kalau lewat mendengarkan musik atau mendengarkan sesuatu yang bisa mengganggu imannya, mereka tutup kuping mereka. Segera selamatkan diri. Lisan, kontrol. Sebelum mengucapkan teman-teman, pikir dulu, ucapan ini perlu nggak saya sampaikan? Perlu nggak saya ucapkan? Kalau enggak, jalankan sabda Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik saja atau dia diam. Sampai pernah Nabi SAW mengingatkan, banyak orang masuk neraka karena lisannya. Maka kata Muadz bin Jabal, ya Rasulullah, apakah kami akan dihisab sama Allah karena lisan kami? Kata Nabi SAW, celaka hai Muadz kalau kau tidak tahu. Mayoritas orang masuk neraka justru karena lisannya. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang bisa menjamin untukku apa yang diantara dua pipinya, lisannya, dan apa yang diantara dua kemaluan, dua pahanya, kemaluannya, maka aku akan jamin baginya surga. Kontrol. Kontrol teman-teman sekalian. Keputusan di tangan Anda. Dan Anda akan bertanggung jawab dengan itu semua. Bentuk komunitas yang baik. Nggak ada lagi grup-grup yang berbau kemaksiatan. Nggak ada lagi teman-teman tempat curhat yang aneh-aneh. Tidak ada lagi tontonan hal yang didengar yang bisa membuat Anda terbawa dengan arus mereka. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak ada bermanfaat bagi dia atau tidak ada hubungannya sama dia. Ada orang subhanallah sibuk buka handphone, medsos, nyari yang tidak ada manfaat, tidak ada hubungannya sama dia sama sekali. Masuk ke alam politik, dia sendiri bukan politikus, bukan alamnya. Atau masuk membahas tentang masalah rumah tangga orang lain, artis fulan yang cerai, ini, itu, segala macam. Semua informasi terkumpul. Kenapa Anda tidak lebih baik maksimalkan memori Anda itu untuk hafal Quran, untuk hafal hadis, isi dengan amal-amal saleh. Minimal ya dicatatkan pahala walaupun itu sunnah, bukan sebuah kewajiban. Daripada nanti buku amal kita terisi dengan hal-hal yang kosong, menghayal, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya teman-teman sekalian.
Menyesal loh terakhir itu. Ingat itu. Akan menjadi penyesalan. Semoga Allah selamatkan kita. Bahasan kita teman-teman sekalian adalah, kalau seandainya ada orang melakukan taubat nasuha, dia maksiat lalu dia taubat nasuha. Dengan syarat yang sudah kita sampaikan, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan 3 syarat, meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Akan diterima taubatnya. Tapi berjalan waktu, ternyata dia mengulangi lagi dosa. Dengan tidak ada maksud dari awal pada saat dia taubat. Ya. Misal setelah 5 tahun, 10 tahun kemudian dia terjerumus lagi dengan perzinahannya atau dengan ghibah atau apa saja. Kena lemahnya iman pada saat itu. Apa yang harus dilakukan? Taubat lagi. Tapi ingat ya, bukan taubat ini direkayasa. Artinya gini, dari awal waktu dia taubat pertama, dia tinggalkan dosa. Baiklah, zina berhenti. Sesali, tapi dia belum berjanji, belum bertekad. Kalau ada kesempatan, satu waktu, saya juga gampang tobat. Berarti tobat awal sudah tidak diterima sama Allah SWT. Ini betul-betul murni, dia tidak mau, dia menyesal, dia tekad benar-benar bulat. Satu waktu memang lemah imannya, lalu kemudian dia terjerumus lagi. Apa yang harus dilakukan? Taubat lagi. Karena syaitan berhasil menyerang dia pada saat itu. Tugas dia adalah melawan syaitan itu. Melawan syaitan dengan apa? Dengan memberhentikan serangan syaitan tadi. Maksiat itu adalah serangan syaitan. Ibarat Anda kalau sedang ada godaan untuk berbuat dosa, misal mendengar yang haram, melihat yang haram, tangan menjamah yang haram, kemaluan melakukan yang haram, kaki melangkah yang haram, ini sebenarnya Anda sedang diserang sama syaitan. Saya ulangi lagi, Anda sedang diserang sama syaitan. Yang ketiga kali saya ulangi, Anda sedang diserang oleh musuh Anda, syaitan. Pertanyaan saya teman-teman sekalian, kalau Anda sedang diserang, apa yang Anda lakukan? Renungi, perkataan ini renungi. Kalau Anda sedang diserang oleh musuh, apa yang Anda lakukan? Diam saja kah? Atau menangkis dan melawan? Nggak ada pilihan lain. Kalau Anda diam saja, berarti syaitan atau musuh kita leluasa. Dia mau penggal leher kita, dia mau tusuk dada kita, dia mau tusuk perut kita, terserah dia. Dan itu berbahaya. Kecil saja cuilannya sudah cukup membuat kita kesakitan. Allah mengatakan dalam syaitan, aduun lakum fattakhidu adua. Musuh kalian, maka jangan jadikan dia sebagai musuh. Tugas saya apa? Tangkis. Kan gitu. Kalaupun kita sudah menangkisnya, misalnya ada bisikan untuk berzina atau untuk ini dan untuk itu, lalu kita tangkis, enggak, saya enggak mau. Terus aja itu. Terus aja bergejolak karena dia lagi serang. Nah, caranya gimana supaya kita malah ya membuat dia jadi nggak bisa menyerang lagi kita? Kita harus kuat sekali bentengnya. Benteng ini adalah keimanan. Jadi beda teman-teman sekalian kalau benteng Anda itu cuman kalau kita ibaratkan rumah seperti pagar dari kayu yang rapuh. Ular datang ya, dan ular ini mau masuk menyerang Anda, maka dia dengan leluasa mematok kayu itu mungkin bisa merusaknya gitu. Tapi kalau Anda punya pagar atau tembok beton, ular ini biar matok nggak bisa apa-apa, patah malah giginya karena kuatnya. Nah, kekuatannya teman-teman adalah ilmu. Amalkan ilmu itu. Selalu ya berdoa, berzikir. Itu ada senjata-senjata Anda. Kapan ada serangan langsung Anda bisa tepis. Bahkan Anda bisa menyerang kembali. Kalau kita serang dia, serangan itu adalah dengan senjata-senjata Anda. Kita berzikir isti'adah, kita bertaubat kepada Allah SWT. Ini semua senjata-senjata yang luas. Dan senjata yang paling luar biasa membumi-hanguskan syaitan itu adalah taubat. Karena kapan dia menyerang, kita langsung tangkis dengan taubat itu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya nggak akan lakukan. Maka dia akan kalah secara otomatis. Sampai pernah dinukil dalam sebuah riwayat, iblis berkata, saya akan terus menyesatkan hamba-hambamu ya Allah dari turunan Adam. Kata Allah SWT, saya akan terus memaafkan mereka selama mereka beristighfar dan bertaubat. Iblis juga berkata, dinukil dari Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, iblis berkata, aku membinasakan anak Adam dengan dosa dan pelanggaran, dan dia membinasakanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Jadi kita sebenarnya bisa kita menyiksa syaitan, melawan dia, mengalahkan dia dengan amal-amal saleh.
Dia tersiksa karena dia berusaha untuk menyerang tapi tidak pernah bisa. Senjatanya tidak secanggih kita. Kita sangat canggih teman-teman. Zikir itu sangat canggih. Doa sangat canggih. Sholat malam itu canggih. Canggih luar biasa. Iblis ibaratnya cuma pakai pisau dapur, Anda ini pakai nuklir. Apa yang bisa lakukan? Buat aja itu. Ya. Nggak apa-apa zina. Nggak usah zikir. Tidur aja masih malam. Masih panjang malam. Anda kan bisa tolak. Nggak, saya nggak mau. Anda bangun. Terus setan buat apa? Menjelma depan Anda, mencekik Anda, memaksa. Nggak bisa. Dia lemah. Kata Allah SWT, inna kaida syaitani kana dhaifa. Dia sangat lemah. Anda punya banyak perangkat-perangkat mutakhir yang Allah SWT sudah siapkan. Ayo teman-teman, lawan dia sampai hanya batas ajal datang. Saya akan bacakan apa dikatakan oleh penulis di sini di halaman 53. Judulnya, jika dosa berulang, maka ulangilah taubatmu. Ulangi bertaubat. Ada kalanya seorang pemuda jatuh dalam dosa, lalu dia menyesal, bertaubat, dan menjauhi dosa tersebut. Kemudian dia melakukan dosa kembali, lalu dia bertaubat, dan demikian seterusnya. Kemudian saat itu dia bertanya-tanya, apakah saya boleh bertaubat setelah itu? Syaitan memang sengaja bersandar pada kelemahan tersebut untuk meyakinkannya supaya tidak bertaubat dan bahwa dia bukan orang yang bersungguh-sungguh. Jadi kalau orang sudah buat dosa lalu bertobat, jarang waktu lama, lalu dia buat dosa lagi. Nah di sini syaitan berusaha dia tidak taubat. Kenapa? Karena kalau dia taubat berarti kan dimaafkan lagi sama Allah SWT. Dia kayak menyerang syaitan itu. Syaitan tidak mau. Kalau dia sudah berhasil lukai tubuh kita, dia nggak mau teman-teman sekalian. Ya sudah selesai. Enggak. Dia akan coba berusaha mematikan kita. Berusaha terjerumus dalam dosa-dosa, dari zina yang kedua, zina yang ketiga, zina yang keempat, seakan-akan kita tidak usah bertobat atau tidak diterima taubatnya karena terlanjur mengulangi dosa. Ini sebuah waswas syaitan. Justru pada saat itu yang paling Anda butuhkan adalah taubat. Ulang lagi, taubat lagi. Kata beliau, tetapi jika dia berpikir dalam hati dengan sungguh-sungguh, dia akan mengatakan dosa yang pertama telah berlalu dan aku telah bertaubat darinya. Sedangkan ini adalah dosa yang lain dan aku harus bertaubat darinya. Lebih baik aku meninggal dalam keadaan bertaubat daripada aku mati dalam keadaan tetap melakukan dosa. Dalam sunnah nabawiyah, maksudnya dalam hadis Nabi SAW, ada riwayat yang menegaskan makna di atas. Dalam As-Sahihain, riwayat Bukhari Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abdan asaba dhanban wa rubbama qala adhnaba dhanban faqala rabbi adhnabtu wa rubbama qala asabtu faghfir li faqala rabbuhu a'alima abdi anna lahu rabban yakfiru adh-dhanb wa ya'khudhu bihi غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفر لي فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا فقال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفر لي فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. Sesungguhnya seorang hamba melakukan dosa, kata Nabi SAW, atau beliau bersabda berbuat dosa, lalu dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah berbuat dosa. Maksudnya dia menyesali. Atau kata Nabi SAW, dia mengatakan, aku melakukan dosa, maka ampunilah aku. Tuhannya berfirman, apakah hambaku ini tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karenanya, karena perbuatan dosa tersebut? Maka Allah mengatakan, aku telah mengampuni hambaku ini. Karena dia tahu dia punya Tuhan yang akan memaafkannya. Kemudian dia tinggal selama yang Allah kehendaki. Maksudnya berjalan umurnya beberapa tahun, beberapa waktu. Kemudian dia melakukan dosa lagi atau berbuat dosa lagi. Maka dia berkata lagi, wahai Tuhanku, aku telah berbuat dosa atau melakukan dosa lagi, maka ampunilah. Tuhannya berfirman, apakah hambaku mengetahui bahwa dia mengetahui Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karenanya? Tanda tanya. Maka Allah mengatakan, aku telah mengampuni dosaku atau telah mengampuni hambaku ini. Kemudian dia pun tinggal selama yang Allah kehendaki, berjalan lagi sekian tahun umurnya. Kemudian dia berbuat dosa lagi. Atau beliau SAW mengatakan melakukan dosa kembali. Maka ia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melakukan dosa. Dan beliau bersabda, berbuat dosa. Atau berbuat dosa.
Maka ampunilah aku. Tuhannya pun berfirman, apakah hambaku mengetahui bahwa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karenanya? Aku telah mengampuni dosaku, aku telah mengampuni hambaku 3 kali, maka lakukanlah apa yang dia kehendaki. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 7507, Muslim 2758.